Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar setiap saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Sudah ada yang mulai naik timbangan berat badannya? Belum ya? Belum 25 Desember. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap saudara siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Seperti firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Biar masa-masa di mana kita merayakan Natal ini menjadi momen untuk kita mengingat bahwa betapa besar kasih Allah kepada setiap kita, bagi saudara dan saya, bagi setiap kita, orang-orang yang menjadi musuh Allah. Tapi oleh karena kasihnya begitu besar, Dia datang mau menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. We give you all the glory. Woo!
mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita dan naikkan syukur-Mu pagi hari ini. Naikkan syukur-Mu karena Yesus yang hadir dalam hidup kita. To
pujian bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi. Oh, we give you all the glory. Let's come to His presence and worship Him. Dan mari kita menyembah Dia. Mari angkat tangan kita and take this moment for worship Him, untuk menyembah Dia. Apapun yang timbul dalam hati kita, mulai bernyanyi, mulai bermazmur, mulai berdoa, mulai katakan, Engkau Tuhan yang layak terima pujian, terima
Yes Lord. Besar Kau Tuhan. How great are you Lord. We praise your name. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang lebih besar dari masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap tantangan hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang besar. Kami mau meninggikan nama-Mu yang mulia. Karena Engkau saja yang layak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Jemaat Tuhan, Mazmur 108 ayat 4 dan 6 berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Kasih-Mu yang besar, yang sanggup menyelamatkan kami, yang sanggup mengangkat kami dari kubangan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang kami hidupi sekarang bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup bagi Engkau Tuhan. Tuhan, biar Engkau terus membawa kami gereja Engkau Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kasih setia-Mu cukup bagi kami. Kasih-Mu yang selalu menopang kami, setia-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Ketika kami gagal, ketika kami jatuh Tuhan, ada Engkau di sana. Dan kasih setia-Mu Engkau sanggup bagi kami Tuhan. Sanggup untuk menolong kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan, kami semakin melihat kebesaran Engkau yang terpancar dalam hidup kami, yang terpancar dari keluarga kami dan bahkan dari gereja ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu di atas segala-galanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar nama Engkau yang ditinggikan. Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Bagi the next generation Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menaruh roh-Mu bagi mereka Tuhan. Roh yang sama yang seperti yang dimiliki oleh Samuel. Roh yang sama yang dimiliki oleh Daniel, Hananya, Misal dan Asaria Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang sama itu yang akan menguatkan mereka Tuhan dari dalam Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hati mereka semakin terbuka akan roh Engkau Tuhan. Telinga mereka semakin peka akan suara Engkau Tuhan. Mereka mendengarkan suara Engkau karena kami percaya Engkau sanggup berbicara kepada mereka Tuhan. Kami percaya bahwa mereka 10 kali lebih baik dari generasi kami Tuhan. Oleh karena roh Engkau yang bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Dan saat mereka akan belajar kebenaran Engkau Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar Engkau berikan mereka hati seorang murid yang mau mendengarkan, yang mau penuh konsentrasi, yang mau taat kepada suara Engkau Tuhan. Dan aku berdoa biar kekuatan roh Engkau yang menguatkan mereka Tuhan dalam melakukan setiap kebenaran Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka bercahaya Tuhan seperti bintang-bintang di langit Tuhan, di generasi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami Tuhan, the next generation Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Happy learning kids. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kenikmatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya Berce Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepimpinan Gereja Evolution Manado, menyambut Bapak Ibu saudara sekalian yang telah datang beribadah bersama-sama di kebaktian Gereja Evolution Manado. Dan tidak henti-hentinya dari depan pulpit ini saudara, kita akan selalu mengingatkan bahwa siapa kita? Bukan Indonesia saudara, kita Every Nation. Siapa kita? Kita adalah bagian dari keluarga besar Every Nation. Jadi kita tidak sendiri saudara. Ada satu kegerakan yang namanya Every Nation di seluruh dunia yang ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus
diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Amin. Pastikan kita mengambil bagian dari kegerakan ini saudara. Dan untuk hidup dalam visi dan misi kita ini saudara, kita ada nilai inti yang menolong kita untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Yang pertama adalah the Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah penginjilan. Dan kita hidup dalam budaya pemuritan, kita dimuridkan dan memuridkan orang lain. Kita dilahirkan untuk menjadi pemimpin, kita dimuridkan untuk menjadi pemimpin dan menolong orang lain menjadi pemimpin. Dan yang terakhir kita hidup dalam nilai keluarga. Kita adalah keluarga. Dalam susah dan senang, we are family. Amin. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, marilah kita meninggikan Tuhan lewat pemberian kita di rumah Tuhan. Saya percaya bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang terbaik bagi kita menabur, amin. Saya pribadi menyaksikan bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika sedari muda saya diajarkan untuk memberi di rumah Tuhan. Dan semua yang saya capai saat ini saya percaya bahwa karena ada nilai yang ditanamkan dalam kehidupan kita ketika kita memberi di rumah Tuhan. Mulai dari kita siswa, mahasiswa, mari kita memberi di rumah Tuhan, amin. Dan sebelum kita memberi di rumah Tuhan, ada ayat firman Tuhan bagi kita semua saudara. Di Mazmur 54 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku mau mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberi dengan rela hati dan dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menabur di rumah Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa rumah Engkau adalah tempat yang terbaik bagi kami untuk menabur benih kami Tuhan. Tempat yang terbaik bagi kami untuk menabur benih iman kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan rela hati dan penuh rasa syukur, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau melihat setiap pemberian kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala hal yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah penyedia bagi kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap usaha kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap usaha kami, studi kami Tuhan. Dan Engkau akan buat itu berhasil Tuhan. Agar namamu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi di rumah Engkau Tuhan dengan rela hati dan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi saudara yang sudah siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Saudara dapat memberi secara tunai maupun non tunai. Dan sementara Bapak Ibu saudara memberi, ada beberapa pengumuman penting bagi kita sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah weekly prayer meeting, pertemuan doa mingguan. Pertemuan doa mingguan di akhir tahun ini diadakan secara online. Hari Jumat saudara, tanggal 15 Desember, pertemuan yang terakhir di tahun ini. Mari kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdiri dan berdoa bagi bangsa, bagi kota kita, bagi gereja dan bagi kampus. Amin. Kemudian yang kedua adalah doa nasional akhir tahun. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dalam doa nasional akhir tahun yang diadakan pada hari Sabtu nanti, tanggal 16 Desember 2023. Kita akan bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga rohani kita Every Nation Indonesia. Pengumuman yang berikutnya, yang ketiga adalah Christmas Celebration and Christmas Fellowship. Christmas Fellowship. Kami mengajak bagi setiap saudara Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah Natal dan Fellowship Jemaat yang diadakan hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 11. Catat saudara jam 11, jangan jam 10, jam 11. Tapi saya berbeda jam 10. Untuk Christmas Fellowship kita akan mulai pada jam 11. Kalau Bapak Ibu datang lebih awal lebih baik. Amen. Jam 11 di gedung gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu dapat membawa makanan ringan maupun makanan berat untuk dapat kita nikmati bersama. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah Shower of Blessings. Dan hari
Senin nanti 25 Desember 2023 akan ada Shower of Blessing setelah Christmas Fellowship. Bagi saudara yang ingin memberkati anak-anak sekolah minggu dapat membawa hadiah snack berupa snack, hadiah kecil atau apapun itu yang bisa memberkati. Ada sekitar 65 anak. Jadi saudara ada 65 anak. Bagi saudara yang tergerak hati untuk memberi, siapkan pemberian saudara di bawah hari Senin nanti, hari Natal. Amin. Saudara siap untuk firman Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk firman Tuhan? Amin. Kita sambut pengkhotbah kita pagi hari ini, Bapak Niklas Alexander Calvin Kaunang. Thank you Bapak Berce Martlo Mantiri. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, dan teman-teman kepemimpinan gereja Every Nation Manado. Sekali lagi saya bersyukur bisa berdiri di sini. Once again, it's an honor, it's always a privilege, sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan untuk berdiri di sini. Sebuah penghargaan yang luar biasa. Saya bisa berdiri di sini, bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan seri khotbah sepanjang bulan ini, bulan Desember, bulan Natal. Dan seri khotbah bulan ini bicara tentang the gift of Christmas. Oke, hadiah Natal. Dan kita pasti kalau bicara tentang hadiah Natal, ya Christmas is about a gift. Bicara tentang hadiah, bicara tentang bagaimana Allah memberikan hadiah buat kita, memberikan hadiah dalam pribadi siapa? Pribadi Yesus. Kan? Yesus memberikan, tadi dimulai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Dia memberikan kita Yesus buat kita supaya kita yang percaya kepada Yesus, kepada anaknya yang tunggal itu akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa. That's the gift. Itulah hadiah buat kita di Natal. Hadiah paling utama, hadiah yang paling istimewa, hadiah yang paling mulia yang bisa kita peroleh sepanjang hidup kita, di dalam hidup kita. Nah, saudara, Natal, ya kita tahu bersama bahwa Natal adalah sebuah peristiwa kelahiran Yesus. Sebuah peristiwa yang luar biasa, bahwa kita belajar bahwa ini bukan hanya peristiwa yang biasa, bukan hanya sekedar peristiwa ya seorang anak telah lahir, ada seorang bayi yang telah lahir. Bukan, ini suatu peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa ilahi yang menunjukkan bagaimana Allah itu begitu setia. Allah begitu setia, Allah begitu penuh dengan kasih. Dia menggenapi janjinya buat umat manusia. Sebuah peristiwa ilahi, bukan hanya sekedar peristiwa biasa, tapi sebuah peristiwa luar biasa di mana Allah menggenapi janjinya dan dia menunjukkan kasih setianya kepada umat manusia. Nah, di seri yang lalu, di minggu yang lalu, seri ini dibuka oleh Pastor Rivo. Nah, kita melihat dan belajar dari peristiwa dalam Lukas bahwa the gift of Christmas, bahwa hadiah yang paling mulia, hadiah yang paling berharga yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus itu, kita belajar bagaimana Allah memberikan kita itu memberikan kepada kita seorang pribadi yang dimana kita bisa menaruh kepercayaan kita, menaruh pengharapan kita kepada Dia. Nah, yang kita belajar minggu lalu bahwa dengan memberikan Yesus, bahwa dengan Allah memberikan Yesus kepada kita, dengan Yesus hadir bersama-sama dengan kita dalam wujud manusia, dengan Yesus hadir bersama-sama dengan kita sebagai manusia di dunia ini, itu sebenarnya adalah bukti dari perkenanan Allah. Bahwa Allah berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Allah berkenan untuk hidup bersama-sama dengan kita. Bukti bahwa Allah ingin apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan kita yang bilang apa? Kita yang adalah musuhnya berdamai dengan pribadi Allah. Allah berkenan untuk mendamaikan kita. Bahwa Allah ingin kita berkenan di hadapan Dia. Ya, kita belajar minggu lalu bahwa Allah ingin kita berkenan di hadapan Dia, dan
ketika kita berkenan di hadapan Allah, maka kita pun dapat memiliki sikap untuk menghormati Dia, menghormati Allah. Karena tanpa perkenanan Allah, jika Allah tidak berkenan kepada kita, maka kita tidak dapat menghormati Allah dengan upaya kita sendiri. Oke? Apapun yang kita lakukan untuk berusaha menghormati Tuhan, jika Allah tidak berkenan, itu akan menjadi sia-sia. Oke? Tanpa perkenanan Allah, maka upaya kita untuk menghormati Allah menjadi sia-sia. Jadi perkenanan Allah mendorong kita, memotivasi kita, menjadi landasan buat kita, menjadi pijakan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam penghormatan akan Allah. Oke? Nah, jika minggu lalu kita bicara tentang bukti perkenanan Allah, nah minggu ini kita akan bicara tentang bukti tuntunan Allah. Oke? Nah, teks firman Tuhan pada hari ini, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Oke. Teks ini Saudara, teks ini saya yakin ini teks yang setiap tahun wajib dibaca. Setiap tahun teks yang wajib dibaca di bulan Desember. Oke. Kita akan membacanya bersama-sama. Karena ini panjang, saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk membacanya bersama-sama berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, ayat 4, ayat 6, 8, 10, dan 12 kita baca sama-sama. Oke? Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap, dan 12 kita baca sama-sama ya. Oke, kita mulai. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Teks firman Tuhannya saya sudah taruh di slide. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman, teks firman yang kami baca pada pagi hari ini. Biar kami yang mau belajar, mau mendengar, mentaati dari firman-Mu, Kau berikan kami kemampuan, berikan kami hati yang mau untuk taat, berikan kami hati yang mau fokus untuk selalu mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mentaati apa yang kami belajar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Oke, kita baca bersama di sini adalah Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12.
Ini sebuah bacaan tanda kutip ya, tanda kutip bacaan wajib tiap tahun di bulan Desember, terlebih khusus di bulan Desember, bicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana setelah kelahiran Yesus ada peristiwa ini. Peristiwa di mana orang Majus yang dari Persia, dari timur sana, mereka datang ke Yerusalem, mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah, kitab ini ditulis oleh Matius sesuai dengan nama penulisnya, ditulis oleh Matius, dan ini menceritakan, ini berfokus pada pribadi Yesus yang bagaimana Yesus ini adalah pribadi yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, yang akan menjadi, bahwa dia akan menjadi Mesias. Mesias yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Bahwa dia berfokus pada pribadi Yesus sebagai seorang raja yang diurapi, seorang raja yang dinanti-nantikan. Dan kitab ini ditujukan untuk, sebenarnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang memilih untuk mempercayai Yesus. Orang-orang Yahudi yang telah menaruh kepercayaannya pada Yesus. Jadi orang-orang percaya dari golongan Yahudi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kenapa kitab ini ditulis? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Yesus ini, jadi dari sisi orang Yahudi, karena mereka sedang menanti-nantikan Mesias, jadi tujuannya untuk menunjukkan bahwa ini loh, Yesus ini adalah Mesias yang sedang kalian nanti-nantikan sebenarnya. Ini adalah sebuah bahwa dia adalah penggenapan dari nubuatan tentang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, bahwa dia adalah keturunan Raja Daud, dan dia yang akan menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, kita tahu bersama bahwa sisa bangsa Israel itu hanya tinggal 2 suku. Hanya tinggal yang suku yang lain sudah entah kemana. Jadi, dan akhirnya melalui Yesus maka seluruh Israel itu akan bersatu. Jadi dari sisi bangsa Yahudi. Nah, dan karena awalnya kitab ini ditujukan untuk orang Yahudi, kitab ini juga menerangkan hubungan antara Yesus sendiri dengan Abraham. Menerangkan tentang Yesus sendiri, hubungan antara Yesus dan Abraham. Jadi melihatnya dari sisi orang Yahudi. Hubungan antara Yesus dengan Abraham yang adalah bapa leluhur dari orang Yahudi, bapa leluhur dari bangsa Israel. Jadi memang konteksnya pas. Jadi Yesus diterangkan bahwa Yesus ini adalah penggenapan dari janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham, di mana Allah berjanji bahwa oleh keturunan Abraham, jadi dia relate, dia ngehit kepada Abraham, bahwa oleh keturunan Abraham maka semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dari sisi bangsa Yahudi. Nah, dan oleh para Alkitab, dan tertera juga tertulis juga di teks yang kita baca bahwa peristiwa ini terjadi kurang lebih 2 tahun setelah kelahiran Yesus, ya kan? Jadi di situ bukan lagi disebutkan bayi Yesus, tapi anak. Sudah disebutkan sebagai anak. Jadi kurang lebih 2 tahun setelah Yesus lahir. Dan melalui teks ini kita bisa juga lihat bahwa peristiwa ini terjadi di Yerusalem dan di Bethlehem. Di Yerusalem dan Bethlehem. Jadi orang-orang Majus ini datang dari sebuah tempat yang jauh, membutuhkan perjalanan yang mungkin bertahun-tahun untuk sampai ke Yerusalem dan Bethlehem. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bukti tuntunan Allah, hari ini kita akan bicara tentang bukti tuntunan Allah. Kalau kita bicara tentang bukti, apa itu bukti? What is the proof? Bukti, saya coba search, apa sih artinya bukti? Bukti adalah itu untuk menyatakan kebenaran tentang sesuatu. Bukti itu untuk menyatakan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran tentang sesuatu. Untuk menunjukkan bahwa bahwa itu benar. Kita tunjukkan bukti. Dan bukti itu, saudara yang mungkin kuliah hukum,
akan menolong bagi hakim untuk mengambil keputusan. Oke. Bukti akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Oke, jadi jika itu adalah bukti tuntunan Allah, maka bukti tuntunan Allah yaitu menyatakan bahwa tuntunan Allah itu adalah nyata adanya. Oke, cara tentang bukti tuntunan Allah berarti tuntunan Allah adalah nyata adanya, nyata terjadi, dan itu menolong kita, membantu kita dalam mengambil keputusan untuk bertemu dengan Yesus. Oke? Bukti tuntunan Allah ini, bahwa tuntunan Allah benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan itu akan menolong kita untuk mengambil keputusan untuk mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus. Oke? Get it? Jadi bukti tuntunan Allah itu untuk menyatakan bahwa yes, tuntunan Allah itu hadir, bahwa tuntunan itu benar-benar nyata, dan ketika kita melihat bahwa tuntunan Allah itu nyata, kita akan dapat mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mencari Dia dan bertemu dengan Dia. Oke? Dan bicara tentang bukti, bukti berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke? Bicara bukti, bukti bicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan jika tuntunan Allah itu terbukti nyata terjadi di masa lalu, maka hari ini, dan yang akan datang, kita dapat memiliki pengharapan bahwa tuntunan Allah pun akan terjadi kembali. Jika tuntunan Allah itu pernah terjadi di masa lalu, maka hari ini dan yang akan datang, kita pun memiliki pengharapan bahwa tuntunan Allah itu masih akan terjadi lagi. Oke? Dan karena kita bicara tentang konteks orang Israel, bangsa Yahudi, nah bangsa Israel ini memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Allah menuntun mereka. Bangsa Israel punya sejarah panjang bagaimana Allah menuntun mereka. Oke, mulai dari bangsa Israel, Israel misalnya disebut sebagai bangsa karena ketika mereka berada di Mesir, kan? Mesir. Nah, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuntunan Allah bagi bangsa Israel dimulai ketika Allah menuntun mereka sebagai suatu bangsa yang besar untuk keluar dari Mesir. Selanjutnya Allah menuntun mereka, menuntun bangsa Israel ini dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, Allah pun tetap menuntun mereka dalam pengembaraan mereka. Dalam ketidaktaatan mereka, Allah tetap menuntun mereka di padang gurun. Dan Allah pun tetap menuntun bangsa Israel ini memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Allah tetap menuntun mereka. Selanjutnya Allah menuntun bangsa Israel ini ketika mereka sudah tanah perjanjian, mereka sudah menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi sebuah kerajaan. Allah menuntun mereka melalui perantaraan nabi-nabi, melalui hakim-hakim. Bahkan ketika kerajaan Israel itu runtuh, pecah, ketika mereka berada di pembuangan, Allah menuntun mereka kembali. Allah menuntun sisa-sisa bangsa Israel ini kembali dari pembuangan dan pulang ke tanah Israel. Dan kemudian mereka membangun bait suci. Oke? Itu bukti tuntunan Allah kepada bangsa Israel yang begitu panjang. Ratusan tahun mereka mengalami yang namanya tuntunan Allah. Dan hari ini melalui teks yang kita baca, kita akan melihat dan belajar bagaimana Allah menuntun orang-orang di dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Natal ini, untuk dapat bertemu dengan Yesus. Oke? Namun sebelum kita lebih jauh melihat bagaimana tuntunan Allah kepada orang-orang dalam peristiwa Natal ini, mungkin lebih baik kita ketahui dulu sebenarnya apa sih hati Allah buat manusia. Oke. Belum kita lebih jauh melihat bagaimana tuntunan Allah dalam peristiwa Natal. Mari kita ketahui bersama, mari kita cari tahu apa sebenarnya hati Allah buat manusia. Bahwa kita perlu tahu bahwa hati Allah adalah ini. Bahwa hati Allah, bahwa semua manusia dapat bertemu dengan Allah. Amen. Hati manusia, hati Allah, semua manusia dapat bertemu dengan Allah. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Manusia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Sehingga apapun upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari Allah, mempersembahkan korban dengan melakukan perbuatan baik, mentaati hukum, tidak dapat bertemu dengan Allah.
Kita harus ketahui bersama bahwa hati Allah sebenarnya bahwa semua manusia itu dapat bertemu dengan Allah. Hati Allah agar semua kita dapat bertemu dengan Allah. Akan tetapi dosa membuat manusia tidak dapat benar-benar bertemu dengan Allah. Masalahnya cuma satu, dosa. Pilihan manusia untuk berdosa membuat manusia tidak dapat benar-benar bertemu dengan Allah. Hanya oleh karena kasih karunia. Hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah, maka Allah, minggu lalu kita belajar, maka Allah memberikan perkenaannya. Dia berkenan. Allah memberikan perkenaannya agar manusia dapat bertemu dengan Dia. Oke? Oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah, maka Allah memberikan perkenaannya agar kita dapat bertemu dengan Dia. Dan oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah pula, maka Allah memberikan tuntunannya agar manusia pun dapat bertemu dengan Allah. Allah memberikan perkenaannya dan Allah pun memberikan tuntunannya. Begini, oke, agar kita dapat bertemu dengan Allah. Sekarang mari kita lihat bersama dalam teks yang kita baca hari ini, bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada orang-orang agar mereka dapat bertemu dengan Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus. Bagaimana orang-orang dalam peristiwa Natal ini dituntun oleh Allah untuk mereka dapat bertemu dengan Yesus. Oke. Jadi dalam teks yang kita baca hari ini ada tiga, ada tiga. Ada orang Majus, ada imam kepala dan ahli Taurat, dan ada Herodes. Oke. Ada 3 orang, tiga pihak. Kalau 3 orang berarti cuma 3 orang. Nah, ada 3 pihak yang diceritakan dalam peristiwa ini yang dituntun, yang sebenarnya dituntun oleh Allah agar mereka dapat bertemu dengan Yesus. Jadi jangan kita berpikir, Herodes itu memang nyanda. No, Tuhan pun ingin menuntun. Apa? Tuhan ini Tuhan untuk semua. Ingat saudara, kekristenan bicara tentang universal, bicara buat semua. Pilihan untuk tawaran, undangan untuk mempercayai Yesus itu untuk semua. Oke, tinggal tergantung bagi setiap orang memilih mau merespon atau tidak. Oke, jadi tuntunan Tuhan diberikan kepada semua orang. Dalam konteks kita pada hari ini diberikan kepada orang Majus, diberikan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan diberikan juga kepada Herodes. Oke? Allah memberikan tuntunannya kepada orang-orang Majus yang mewakili orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang Majus ini orang-orang yang menyembah berhala karena bangsa Persia lah orang-orang yang menyembah berhala. Dan Allah memberikan tuntunannya kepada imam kepala dan ahli Taurat yang mewakili orang-orang Israel yang mengaku mengenal dan menyembah Allah. Oke. Dan Allah memberikan tuntunannya kepada Herodes yang sebenarnya mewakili orang-orang angkuh, orang-orang insecure, orang-orang kesepian, orang-orang yang membutuhkan pengakuan akan dirinya sendiri. Semoga 3 orang ini bisa mewakili kita yang ada di sini. Semoga 3 pihak ini bisa mewakili kita yang ada di sini. Apakah kita orang Majus? Apakah kita imam kepala ahli Taurat? Apakah kita adalah Herodes? Dan ketiga pihak ini diberikan tuntunan oleh Allah agar mereka dapat bertemu dengan Yesus. Oke? Mereka semua diberikan tuntunan oleh Allah untuk bertemu dengan Yesus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kasih Allah itu ditujukan kepada semua orang. Kasih Allah ditujukan buat semua orang. Buat Herodes, buat imam kepala dan ahli Taurat, dan buat orang Majus. Buat semuanya. Dan ini akan membuka pikiran kita untuk melihat di luar sana bahwa Yesus itu bukan hanya untuk kita, tapi juga buat orang lain. Oke? Nah, sekarang apa bentuk tuntunan Allah kepada 3 pihak ini, kepada orang Majus, kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan kepada Herodes? Kita belajar, kita lihat bersama dari teks ini bahwa Allah memberikan tuntunannya kepada orang Majus dalam bentuk apa? Dalam bentuk bintang. Mereka melihat bintang ketika mereka berada di daerah asal mereka. Mereka melihat bintang di timur. Di timur mereka melihat bintang itu. Di daerah asal mereka melihat bintang itu. Mereka melihat kehadiran bintang. Dan buat imam kepala dan ahli Taurat, apa bentuk tuntunan Allah yang diberikan? Bagaimana Allah menuntun mereka? Bahwa
Saudara, imam kepala dan ahli Taurat, mereka belajar kitab para nabi. Mereka belajar kitab suci. Nubuatan tentang Yesus telah ada dalam kitab para nabi, telah ada dalam kitab suci orang Yahudi. Allah memberikan tuntunannya kepada imam kepala dan ahli Taurat dalam bentuk nubuatan para nabi yang bisa mereka lihat, bisa mereka belajar dari kitab para nabi. Mereka adalah orang-orang itu, orang-orang yang belajar. Dan Allah memberikan tuntunannya kepada Herodes dalam bentuk kedatangan orang-orang Majus. Dalam bentuk perkataan dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kita belajar bagaimana Herodes ketika mendengar kabar dari orang Majus bahwa seorang raja Israel telah lahir, dia mencari tahu kepada imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat memberitahu dia, ya, seorang raja akan lahir. Di mana? Di Bethlehem. Dia sudah mendapatkan tuntunan itu, sudah mendapatkan petunjuk itu bahwa seorang raja Israel telah lahir. Dan semua tuntunan Allah itu diarahkan hanya kepada satu tujuan. Mereka diberikan tuntunan dan diarahkan hanya kepada satu tujuan, yaitu agar mereka dapat bertemu dengan Yesus dan menyembah Dia. Tujuannya satu, buat mereka dan buat kita, yaitu agar kita dapat bertemu dengan Yesus dan menyembah Dia. Lalu sekarang bagaimana dengan respon mereka? Respon dari ketiga orang ini, respon mereka berbeda-beda. Respon mereka bermacam-macam dan sayangnya hanya satu yang memiliki respon yang benar. Unfortunately, sayangnya hanya satu pihak yang memiliki respon yang benar. Respon yang benar ditunjukkan oleh orang-orang Majus ini. Mereka terus melangkah dan mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka terus melangkah dan mengikuti tuntunan Allah. Mereka terus melihat pada bintang yang terang itu. Dan akhirnya sampai mereka bertemu dan menyembah Yesus di Bethlehem. Dan imam kepala Taurat dan Herodes memiliki respon yang salah. Yang mereka lakukan adalah mereka menolak, mereka mengabaikan tuntunan Allah itu. Dan mereka bersandar kepada pengertian mereka dan kemampuan diri sendiri. Mereka berpikir, mungkin imam kepala dan ahli Taurat berpikir, bagaimana mungkin? Karena mereka membayangkan seorang Raja Daud yang begitu megah, yang begitu besar. Dalam bayangan mereka tidak mungkin Raja Israel yang baru ini akan datang dan lahir di Bethlehem. Walaupun sebenarnya mereka telah mengetahui ada nubuatan bahwa Raja itu akan lahir di Bethlehem. Mereka menolak akan tuntunan Tuhan. Begitupun dengan Herodes. Oleh karena keangkuhannya, oleh karena insecurity-nya dia menolak untuk menerima ada raja yang baru yang akan menggantikan dia. Sekarang saudara, apa kebenaran yang bisa kita belajar hari ini? Apa kebenaran yang bisa kita belajar hari ini? Bahwa kebenaran yang pertama bahwa Allah dapat menggunakan berbagai cara. Saudara. He's so creative. Our God is a creative God. Allah kita adalah Allah yang begitu kreatif. Dia bisa menggunakan berbagai cara untuk menuntun kita bertemu dengan Dia. Dia bisa menggunakan apa? Situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dia bisa menggunakan kegagalan kita. Dia bisa menggunakan keberhasilan kita. Dia akan menuntun kita untuk bertemu dengan Dia, untuk bertemu dengan Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya peka saja. Belajar untuk melihat. Dapatkah kita melihat Yesus dalam setiap keadaan kita? Di mana kita melihat Yesus dalam setiap keadaan kita? Bahwa Allah memberikan bintang kepada orang Majus. Allah menggunakan nubuatan untuk menuntun imam kepala dan ahli Taurat. Dan Allah menuntun orang Majus tiba di Yerusalem dan membuat Herodes mendengar berita kelahiran Yesus. Tidak ada satupun yang terjadi hanya sebuah kebetulan. Tidak. Segala sesuatu yang terjadi bukan terjadi sebuah kebetulan. Bukan karena kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, konflik yang kita hadapi,
bukan terjadi karena kebetulan. Tapi itu menuntun kita untuk melihat, belajar. Dapatkah kita menemukan Yesus di situ? Dapatkah berita Yesus itu didengar oleh kita? Adakah berita rekonsiliasi dalam setiap konflik yang kita hadapi? Apakah Yesus memberikan pengharapan ketika kita menghadapi permasalahan? Apakah kita masih tetap melihat Yesus ketika sepertinya doa kita belum dijawab? Dan pelajaran yang kedua, yang kita bisa belajar, kebenaran kedua yang bisa kita belajar, bahwa ketaatan kepada tuntunan Allah akan menghasilkan sukacita yang tak terhingga. Ketika kita taat pada tuntunan Allah, maka itu akan menghasilkan sukacita yang tak terhingga. Sama seperti orang Majus, mereka sangat bersukacita ketika mereka melihat bintang itu telah berhenti dan tiba di suatu tempat. Dan mereka akhirnya menemukan Yesus di sana. Dan mereka menyembah Yesus. Mereka mempersembahkan yang terbaik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Orang Majus mentaati tuntunan Allah. Mereka melangkah mengikuti bintang itu sampai mereka bertemu dengan Yesus dan bersukacita karena mereka telah melihat sang bintang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. The true star, the bright and morning star is Jesus. Mereka telah melihat the bright morning star. It's Jesus Christ. Lalu sekarang, ketika kita belajar kebenaran, dua kebenaran ini, sekarang bagaimana dengan kita? How about us? Bagaimana dengan kita? Oke, pertanyaannya, apakah di Natal ini kita melihat tuntunan Allah? Apakah di Natal ini kita melihat tuntunan Allah? Dalam bentuk apa kita melihat tuntunan Allah? Kita bisa menghadapi apapun di Natal ini. Jangan sampai kegagalan kita membuat kita tidak bisa melihat bahwa Allah ada di situ. Bahwa Allah sedang menuntun kita untuk mencari Dia. Jangan sampai keberhasilan kita, kesuksesan kita membuat kita gagal untuk melihat tuntunan Allah. Untuk kita gagal melihat bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk mencari Dia. Apakah tuntunan Allah membuat kita pada akhirnya mengambil keputusan untuk mencari Yesus dan menyembah Dia? Pertanyaannya, apakah ketika kita melihat tuntunan Allah mengubah kita untuk akhirnya mengambil keputusan untuk mencari Dia dan menyembah Dia? Lalu pertanyaannya, apakah ketika kita telah menemukan Yesus, apakah kita akan benar-benar bersukacita? Atau hanya sekedar, ya biasa-biasa saja? Karena saudara, inilah yang terjadi kepada imam kepala dan ahli Taurat. Karena terlalu sering, mungkin terlalu sering, mendengar, melihat tuntunan Allah, sampai akhirnya mereka menganggap bahwa suatu hal yang biasa. Firman Tuhan berkata, saya tutup dengan firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Bagaimana seharusnya respon kita? Ketika kita melihat tuntunan Allah, ketika kita menemukan tuntunan Allah, ketika Allah menuntun kita di dalam situasi yang kita hadapi, dalam setiap masalah, konflik, dalam setiap kegagalan, dalam setiap keberhasilan kita, apakah kita mau mengakui bahwa Allah sedang menuntun kita untuk mencari Dia dan menaruh kepercayaan kita kepada Dia? Dua hal yang saya ingin ajak buat kita sebagai bentuk respon kita ketika kita melihat tuntunan Allah, yaitu yang pertama, percayailah pada tuntunan Allah. Berbicara tentang kepercayaan, maka kita tidak akan pernah melihat keadaan, bahwa kita tidak akan pernah melihat apa yang sedang terjadi.
kita akan melihat kepada tuntunan Allah saja, kepada kebesaran Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Percaya saja. Paulus selalu bilang, percaya saja. Percaya saja. Have faith, milikilah iman. Berjalan dalam tuntunan Allah. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk mentaati tuntunan Allah. Kita bukan hanya sekedar mempercayai, karena bukti dari kepercayaan kita adalah kita mentaati Dia. Mentaati tuntunan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa, Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Thank you Lord. Firman-Mu mengajar kami untuk membuka hati kami, untuk membuka mata kami, untuk tidak mengabaikan kehadiran Engkau, untuk tidak mengabaikan tuntunan Engkau, untuk belajar menaruh kepercayaan kami, untuk belajar mentaati Engkau. Dan hari ini Tuhan, lewat peristiwa Natal, dan Engkau memberikan hati yang mau taat, berikan hati yang peka untuk melihat pada setiap tuntunan Engkau, bahwa setiap situasi yang kami hadapi, Lord, apapun itu, buat kami mengerti that you are all around, bahwa Engkau hadir, Engkau sedang membawa kami, menuntun kami bertemu dengan Engkau, bahwa solusi dari setiap tantangan yang kami hadapi, setiap situasi yang kami hadapi, apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, kami tahu Engkau hadir di situ. Dan Engkau ingin agar kami dapat menemukan Engkau, menemukan pribadi, sehingga setiap kegagalan yang kami hadapi tidak akan membuat kami jatuh, tapi itu akan membuat kami bangkit kembali, membuat kami memiliki pengharapan kembali, bahwa di dalam segala sesuatu Engkau turut mendatangkan kebaikan bagi kami yang bersalah. Dan ketika kami mengalami keberhasilan, buat kami mengerti bahwa itu bukan karena kami, tapi itu karena Engkau. Bahwa kami menemukan pribadi Engkau, pribadi Yesus, yang membuat segala sesuatu itu menjadi berhasil. Sehingga kami mengerti, kami mengakui bahwa Engkau adalah Raja atas kehidupan kami. You take control. Kau yang menguasai, Kau yang mengontrol atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kabar baik tentang Yesus yang kami dengar hari ini membuat kami berjalan terus di dalam tuntunan Engkau, membuat kami terus mempercayai Engkau, dan membuat kami terus untuk mentaati Engkau. Bukan dengan kemampuan kami, tapi oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu ini untuk menyembah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang terus menuntun saudara dan saya sampai hari ini. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life
Tuhan akan menuntun saya dalam masa-masa gelap dalam hidup saya hari-hari ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini begitu jelas bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang menuntun setiap orang untuk datang kepada Dia, kepada terang yang ajaib itu. Untuk kita datang kepada kehidupan itu, Yesus Kristus. Biar hari ini, bahwa ini bukan hanya sekedar lalu, His goodness is running after us. Tapi firman-Nya datang kepada kita bahwa Dia Tuhan yang sedang menuntun saudara dan saya. Saudara bisa mengalami hidup, mengalami pengharapan di dalam Dia. Amin, amin. Apapun yang saudara hadapi pagi hari, mari naikkan pujian ini dengan imanmu. Kalau engkau datang bersama dengan pasanganmu, saling berpegangan tangan dan menyembah dan tinggikan Dia. Percaya bahwa yes, His goodness is running after us. It's running after you. Thank you Jesus, thank you Lord. Kepada salibnya yang tidak pernah gagal bagi kita. I will sing of the goodness of God. Say all my life, all my life you have been faithful. Katakan all my life you have. Sekalipun engkau belum melihat, tapi Dia Tuhan yang setia. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Say your goodness is running after me. Come on, declare. Your goodness is running after. Oh, sungguh kebaikannya dan kemurahannya itu yang mengikuti engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, amat baik
di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi orang yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja. Engkau menuntun kami, membawa kami untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menunjukkan kebaikan Engkau. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, kami akan menikmati tuntunan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau Allah Immanuel yang menjaga, melindungi, bahkan berperang bagi kami, bahkan memberkati hidup kami Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, studi kami, Engkau memberkati Tuhan. Dan Engkau akan membuat itu berhasil untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dalam sukacita, damai sejahtera, dan kami menikmati tuntunan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Di dalam nama Yesus. Amin.